Halo teman-teman, balik lagi di podcast kita. Kali ini kita akan membahas tentang gempa vulkanik. Kali ini sudah ada 3 narasumber yaitu Sinta, Lintang, dan Aska. Halo semuanya. Kita mulai dari dasar dulu. Sinta jelasin dong jenis-jenis gunung berapi. Oke, jadi ada 3 jenis utama. Pertama, gunung api strato. Bentuknya kerucut dan tinggi, tersusun dari lapisan lava dan abu. Contohnya Gunung Merapi. Kedua, gunung api perisai. Bentuknya lebih landai dan luas karena lava yang lebih cair, jadi mengalir jauh. Ketiga, gunung api mar. Biasanya terbentuk dari letusan besar yang meninggalkan kawah. Bahkan bisa terisi air jadi danau. Nah, perbedaan bentuk ini berpengaruh banget ke jenis letusan dan aktivitas gempa yang terjadi. Sekarang kita bahas gempa vulkanik, Lintang. Gempa vulkanik adalah gempa yang terjadi karena aktivitas gunung berapi, terutama akibat pergerakan magma dari dalam bumi menuju permukaan. Biasanya gempa ini jadi tanda kalau gunung berapi sedang aktif. Bahkan bisa jadi tanda akan terjadi letusan. Apa saja dampaknya, Aska? Yang utama itu pergerakan magma. Saat magma naik, dia mendorong batuan di sekitarnya sehingga timbul getaran. Selain itu, ada juga tekanan gas di dalam gunung berapi. Kalau tekanannya makin besar, bisa menyebabkan retakan dan gempa. Apakah semua gunung berapi menghasilkan gempa yang sama? Enggak, gunung api strato lebih aktif, seperti Gunung Merapi. Jadi, gempa vulkaniknya lebih sering terjadi. Sedangkan gunung api perisai cenderung lebih tenang, karena tekanan di dalamnya tidak sebesar gunung strato. Jadi, setiap gunung memiliki karakter masing-masing. Kalau dampaknya apa saja? Dampaknya bisa besar, seperti kerusakan rumah, jalan, dan fasilitas umum. Selain itu, gempa vulkanik bisa jadi tanda akan terjadi letusan gunung berapi. Ada contoh kejadian nyata nggak? Ada, misalnya aktivitas Gunung Merapi di tahun 2010. Sebelum terjadi letusan besar, muncul banyak gempa vulkanik sebagai tanda-tanda pergerakan magma. Selain itu, Gunung Semeru juga sering mengalami gempa vulkanik sebelum erupsi. Gempa ini biasanya terdeteksi oleh alat pemantau dan jadi peringatan dini. Dari kejadian itu, kita bisa belajar bahwa gempa vulkanik itu penting banget untuk dipantau, karena bisa jadi tanda bahaya. Lalu bagaimana cara mitigasinya? Mitigasi bisa dilakukan dengan memantau aktivitas gunung berapi menggunakan alat khusus. Selain itu, pemerintah biasanya memberikan informasi status gunung. Jadi masyarakat harus mengikuti arahan tersebut. Dan yang penting, siapkan jalur evakuasi serta edukasi masyarakat supaya tidak panik saat terjadi bencana. Kalau antisipasi itu lebih ke persiapan sebelum terjadi bencana. Misalnya menyiapkan tas darurat berisi makanan, air, dan obat-obatan. Kita juga harus tahu titik kumpul dan jalur evakuasi di daerah kita. Latihan evakuasi juga penting supaya saat terjadi bencana, kita sudah siap dan tidak bingung. Wah, lengkap banget ya pembahasan kita hari ini. Kita jadi tahu jenis gunung berapi, gempa, vulkanik, penyebab, dampak, sampai cara menghadapinya. Terima kasih untuk Sinta, Lintang, dan Aska. Sama-sama. Semoga podcast ini bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa tetap waspada dan selalu siap menghadapi bencana. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah. Episode